Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rindani Rohim, NIM di 400190104. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar saya pada mata kuliah Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Nah, langsung saja. Di sini terdapat sebuah rangkaian. Pada rangkaian itu sendiri terdiri atas 3 rangkaian, yaitu rangkaian yang pertama ada rangkaian komparator, kemudian rangkaian kedua ada rangkaian penguat daya atau penguat kelas A, dan yang ketiga yang terakhir yaitu ada rangkaian filter aktif. Nah, di rangkaian filter aktif itu sendiri kita menggunakan rangkaian BPF atau band pass filter. Nah, pada rangkaian yang pertama yaitu rangkaian komparator, saya zoom dulu. Pada rangkaian komparator terdapat potensio. Ada 2 potensio, atau bisa disebut RV1 atau RV1 dan RV2. Nah, di kedua potensio ini menggunakan nilai persentase sebesar 50%. Sama-sama menggunakan nilai persentase 50%. Kenapa? Karena pada rangkaian komparator itu sendiri dapat bekerja apabila nilai potensionya itu minimal sama. Nah, kemudian ada komponen IC LM741, kemudian ada dioda, dan ada DC voltmeter. Nah, dioda ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan gelombang yang lebih datar. Jadi nanti gelombang yang dihasilkan oleh channel 1 akan berbentuk datar atau hanya garis lurus saja. Kemudian ada DC voltmeter yang berfungsi untuk melihat tegangan keluaran pada bagian komparator. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk rangkaian kedua dan ketiga. Nah, perlu diingat untuk sebelum memplay rangkaian, kita bisa atur terlebih dahulu DC generatornya di sini. Nah, pada DC generator kita menggunakan nilai 15 di rangkaian komparator. Kemudian untuk rangkaian filter aktifnya kita menggunakan nilai 15 dan minus 15. Nah, kita lihat di sini menggunakan 15 itu yang bagian positif, dan yang bagian negatif kita menggunakan minus 15. Oke. Nah, apabila kita sudah mengatur DC generatornya, baru kita play. Nah, ini hasil gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian tadi. Nah, bisa kita lihat pada channel pertama atau channel A menghasilkan gelombang berupa garis lurus atau datar. Nah, kenapa pada channel pertama ini menghasilkan gelombang yang berupa garis lurus saja? Karena pada output komparator itu sendiri merupakan DC murni. Jika kita kecilkan per disk-nya, mari kita kecilkan. Nih. Itu berbentuk gelombang sinus, akan tetapi tidak sempurna, atau bagian atasnya itu, input atasnya itu terpotong. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita menggunakan potensio yang pertama itu low, atau persentasenya itu hanya 25%. Kemudian pada gelombang kedua yang dihasilkan oleh channel B, yaitu berbentuk sinus sempurna.
saya jelaskan tadi bahwa rangkaian kedua kita menggunakan rangkaian itu penguat daya atau penguat kelas A yang hasil outputannya itu menghasilkan gelombang sinus sempurna. Coba kita ubah-ubah nilai frekuensi. Apakah benar saat cut off itu rangkaiannya mengalami penguatan atau tidak? Nah, kita lihat sendiri. Kemudian pada gelombang ketiga atau gelombang yang dihasilkan oleh channel ketiga atau channel C. Nah, pada channel ini diletakkan pada output. Nih, kalian lihat sendiri. Channel ketiga pada output dari penguat daya. Gelombang yang dihasilkan dari channel 3 ini berbentuk hampir sama atau sama. Ya samalah. Sama gelombang pada channel A. Kenapa bisa sama? Karena pada channel ketiga ini itu menguatkan channel A yang nilainya cukup rendah dan gelombangnya itu berupa garis saja. Coba kita sudah atur, kita atur dulu apabila belum diatur. Nah, sama kan? Kita kembalikan lagi. Kemudian pada channel keempat atau channel D. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh channel D ini itu gelombangnya sama seperti channel ketiga. Kenapa bisa sama? Karena pada rangkaian di sini kita menggunakan potensio sebesar 75% pada potensio 2. Jadi inputan pada channel 3 itu akan sama atau melebihi inputan dari filter aktifnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara kerjanya. Kita off-kan, kita kecilkan dulu layarnya. Nah, pada rangkaian komparator terdapat dua potensio yang pertama dan potensio kedua atau RT1 dan RT2. Nah, di potensio ini nilai persentasenya yaitu sama-sama bernilai 50%. Kenapa harus sama? Ya bukan harus, ya emang sama. Kita atur sama karena pada saat nilai potensio sebanding, maka ini akan meloloskan tegangan yang sebanding juga. Nah, pada nilai DC voltage, DC voltmeter itu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah atau naik turun? Karena terjadi kebocoran nilai sinus, sehingga nilainya itu tidak stabil, seperti itu. Kemudian pada rangkaian kedua atau rangkaian penguat daya, nah di sini kita menggunakan rangkaian penguat daya kelas A yang menghasilkan output sinus sempurna seperti tadi. Nah, pada channel kedua menghasilkan output sinus sempurna. Pada rangkaian penguat kelas A ini merupakan penguat yang titik kerjanya efektif setengah dari tegangan PCC penguat. Untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Nah, yang kemudian terakhir rangkaian
filter aktif, yaitu menggunakan rangkaian BPF atau band pass filter. Nah, pada rangkaian ini filter aktif akan meloloskan frekuensi yang kemudian akan dikuatkan, seperti itu. Nah, baik, sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan nilai cut-off-nya. Ini merupakan nilai cut-off. Saya akan mencoba memplay lagi. Nah, di sini pada nilai cut-off, untuk yang pertama kita hitungnya dari sini dulu, dari rangkaian filter aktifnya. Kita zoom. Nah, perhitungannya seperti ini, 1 bagi 2, 1 per 2 kali 3,4, 3,14 kali 1400 kali 4,7 kali 10 pangkat 9 sama dengan 24.100 Hz. Kemudian yang kedua, pada rangkaian ini, yang sebelah sini, karena A saya tuh 4, jadi saya menggunakan A-nya 4. Kita untuk perhitungannya seperti ini, 1 per 2 kali 3,14 kali 44.000 kali 4,7 kali 10 pangkat dan 9 sama dengan 769 Hz. Jadi cut off-nya itu 769 sampai 24.100 Hz. Mari kita lihat dulu. Kita play. Nah, coba kita perbesar frekuensi. Nah, bisa kita lihat pada cut off saat melebihi nilai cut off, yaitu nilainya tadi 24.100 Hz. Nah, saat kita atur sebesar ini di atas 24.100, maka ia akan dilemahkan. Jadi gelombangnya akan dilemahkan. Kita kembalikan lagi. Nah, baik. Cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.